Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rastra Wakarmamu, NIM D106114018, jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rekomendasi Skenario Bongkar Muat Peti Kemas dengan menggunakan simulasi pada PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Pontianak. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Eng Muhammad Sofitra STMT selaku dosen pembimbing utama, Bapak Nove Kalikus Tejanggu STMT selaku dosen pembimbing kedua, Trihiwayudi STMT selaku dosen penguji utama, dan Ibu Sylvia Uslewati STMT selaku dosen penguji kedua. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Pertama, latar belakang, yang dimana PT Pelabuhan Indonesia Cabang Pontianak merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan. Kondisi yang terjadi saat ini pada PT Pelabuhan Pontianak adalah pelayanan bongkar muat yang belum mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa jumlah TEUs pelayanan bongkar muat pada tahun 2018 sebesar 2073.930 TEUs dengan hasil pelayanan bongkar muat sebesar 280.000 TEUs. Target ini tiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2020, target yang ingin dicapai sebesar 313.000 TEUs. Angka ini cukup jauh dibandingkan dengan target pelayanan bongkar muat pada tahun 2018, yaitu 280.000 TEUs. Tentu akan menjadi suatu permasalahan apabila target pelayanan tidak tercapai. Berdasarkan permasalahan terjadi, untuk peningkatan produktivitas bongkar muat serta pencapaian target pelayanan bongkar muat pada Pelabuhan Pontianak dapat dilakukan dengan memodelkan proses bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Pontianak. Selanjutnya, perumusan masalah, yang dimana bagaimana memodelkan proses bongkar muat dengan menggunakan software Arena guna mencapai target PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Pontianak. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, dapat memodelkan proses bongkar muat peti kemas menggunakan software Arena PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero Cabang Pontianak. Tujuan penelitian yang kedua, mendapatkan skenario terbaik pada pelabuhan peti kemas untuk mencapai target PT Pelabuhan Indonesia 2 Cabang Pontianak. Proses selanjutnya adalah diagram alur penelitian, di mana ada mulai studi lapangan. Studi lapangan ini dalam penelitian ini dengan menggunakan studi lapangan, yaitu pada PT Pelabuhan Pontianak. Objek penelitian yaitu terminal peti kemas. Pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Selanjutnya, studi literatur. Tahap selanjutnya yaitu melakukan studi literatur. Tujuan dalam melakukan studi literatur adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai permasalahan yang diteliti, serta metode dan bagaimana mencari informasi melalui buku-buku, jurnal, skripsi, dari sumber-sumber yang lainnya dalam menunjang penelitian ini. Yang ketiga, perumusan masalah, bagaimana memodelkan proses bongkar muat menggunakan software Arena untuk mencapai target. Yang ketiga selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, dapat memodelkan proses bongkar muat peti kemas menggunakan software Arena. Yang kedua, mendapatkan skenario terbaik pada pelabuhan peti kemas untuk mencapai target. Selanjutnya, pengumpulan data, yang dimana ada jumlah kontainer crane, jumlah gantry crane, jumlah reach stacker, jumlah truk tronton, jumlah kapal yang tambat, jumlah peti kemas yang dibongkar muat, dan waktu antar kedatangan kapal. Selanjutnya, pembuatan model konseptual, yang dimana model konseptual ini memuat informasi tentang alur dan proses bongkar muat yang terjadi pada terminal peti kemas. Pembuatan model konseptual ini dilakukan dengan bantuan Microsoft Visio. Selanjutnya, pembuatan model Arena. Setelah konseptual selesai, maka selanjutnya yaitu pembuatan model Arena. Pembuatan ini dilakukan dengan software Arena. Selanjutnya, uji verifikasi dilakukan terhadap model yang telah dibangun di software Arena.
Model tersebut diverifikasi terhadap model konseptual sebelumnya yang dibuat. Model juga diverifikasi terhadap program, apakah terdapat error pada model. Apabila keseluruhan model telah mempresentasikan model konseptual dan tidak terdapat error pada model, maka dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya, running dan rekapitulasi hasil running. Running dilakukan guna mendapatkan hasil simulasi yang sedang berjalan. Setelah running model telah selesai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi terhadap hasil running tersebut. Hasil running rekapitulasi adalah banyaknya peti kemas yang dibongkar muat, kemudian lamanya KCC bekerja atau istirahat. Selanjutnya uji validasi, yang dimana rekapitulasi hasil running uji tadi selanjutnya diuji dan apakah valid terhadap data real yang telah dikumpulkan sebelumnya. Uji validasi dilakukan menggunakan uji T independen atau uji man with you. Apabila hasil dikatakan valid, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, apabila hasil dikatakan tidak valid, maka terdapat kesalahan pada model yang telah dibangun sehingga perlu perbaikan kembali terhadap model yang telah dibangun. Selanjutnya, pembuatan skenario. Pembuatan skenario di sini ada 3 skenario. Yang pertama, penambahan gantry crane atau GC, yang kedua restacker atau RS, yang kedua penambahan truk tronton, yang ketiga penambahan quay container crane atau GCC. Setelah itu uji verifikasi dilakukan terhadap model yang dimodifikasi. Uji tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat error pada model yang telah dimodifikasi. Apabila tidak terdapat error pada model, maka dilakukan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu running dan rekapitulasi hasil running skenario. Hasil simulasi yang berjalan setelah di running terhadap model yang telah selesai, selanjutnya dilakukan rekapitulasi terhadap hasil running tersebut. Hasil running rekapitulasi adalah banyaknya peti kemas yang dibongkar muat, kemudian lamanya KCC bekerja atau istirahat. Analisa hasil yang dilakukan yaitu perbandingan peti kemas bongkar muat sebelumnya dan sesudah yang dilakukan skenario yang telah ditentukan, serta analisa ketercapaian target TEUS yang ditargetkan. Kesimpulan dan saran. Tahap akhir dari penelitian adalah menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dan analisa pengolahan data, maka dijadikan kesimpulan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya pengumpulan data. Di sini ada jumlah dan jenis kapal yang tambat. Yang kedua, jumlah peti kemas yang dibongkar dan muat. Yang ketiga, waktu antar kedatangan kapal. Di sini ada contoh tabel. Umur, panjang kapal, meter, jenis kapal. Di mana nomor 1, panjang kapal 120 meter dikategorikan jenis kapal besar. Yang kedua 114 dikategorikan jenis kapal besar. Dan ketiga, panjang kapal 120 dikategorikan jenis kapal besar. Contoh tabel yang kedua yaitu jumlah peti kemas yang dibongkar muat. Yang pertama, pada periode Januari 20 TEUS sebesar 11.395 dan 40 TEUS 1.531. Waktu antar kedatangan kapal, di sini ada waktu kedatangannya 8 jam dan waktu antar kedatangannya 0. Selanjutnya ada pengolahan data, yang dimana ada pertama model konseptual, yang kedua pola distribusi data, yang ketiga model arena, yang keempat uji validasi, yang kelima skenario model arena. Yang dimana model konseptual merupakan bagan yang menunjukkan proses ataupun alur bongkar muat peti kemas yang dilakukan pada terminal peti kemas. Model konseptual ini nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan model arena. Yang kedua, pola distribusi data. Pola distribusi masing-masing dapat diketahui menggunakan fitur yang terdapat pada software arena, yaitu input analyzer. Yang ketiga ada model arena. Model arena disusun berdasarkan model konseptual yang telah dibangun sebelumnya. Adapun dalam proses penyusunan model arena ini menggunakan beberapa modul. Yang keempat, uji validasi dilakukan agar diketahui apakah simulasi dapat dilakukan dan mempresentasikan sistem nyata pada proses bongkar muat peti kemas.
Yang terakhir, skenario model arena diperlukan agar proses bongkar muat dapat mencapai nilai yang ditentukan. Model konseptual yang dimana kapal datang menuju dermaga, kemudian kapal masuk antrian. Jika ada kapal yang sekaligus sandar di dermaga, maka kapal selanjutnya masuk di antrian. Jika tidak, kapal langsung sandar di dermaga. Selanjutnya, setelah sandar dan KCC siap, tronton dan juga siap, kapal memilih dermaga dan KCC yang sedang idle. Selanjutnya, KCC mengambil peti kemas di atas kapal. KCC meletakkan peti kemas di atas truk tronton. Selanjutnya, truk tronton membawa peti kemas ke lapangan penumpukan peti kemas. Setelah sampai di lapangan peti kemas, gantry crane mengambil peti kemas dari atas truk tronton dan meletakkan peti kemas ke lapangan penumpukan peti kemas. Setelah meletakkan peti kemas ke lapangan penumpukan peti kemas, proses bongkar telah selesai. Jika peti kemas sisa 12 buah pada di atas kapal, proses selanjutnya truk tronton menuju lapangan penumpukan kembali untuk mengangkat peti kemas yang sisa 12. Jika tidak, proses selanjutnya ke proses muat yang dimana truk tronton menuju lapangan penumpukan peti kemas kosong untuk membawa peti kemas untuk dimuat ke atas kapal kembali. Restacker mengambil peti kemas dari lapangan penumpukan peti kemas kosong dan meletakkan peti kemas di atas truk tronton. Truk tronton membawa peti kemas kosong menuju dermaga. Kemudian KCC mengambil peti kemas di atas truk tronton. KCC meletakkan peti kemas di atas kapal. Selanjutnya, apakah masih ada peti kemas yang akan dimuat ke atas kapal? Jika iya, truk tronton menuju lapangan penumpukan peti kemas kosong untuk membawa peti kemas muat di atas kapal. Jika tidak, kapal berangkat dan proses bongkar muat selesai. Selanjutnya, pola distribusi data yang dimana ada waktu antar kedatangan kapal, lamanya peletakan peti kemas dari truk tronton ke lapangan penumpukan, lamanya pengangkutan peti kemas dari lapangan penumpukan ke tronton, banyaknya peti kemas yang akan dibongkar, selanjutnya banyaknya peti kemas yang akan dimuat. Pola distribusi data didapat dari input analyzer, merupakan bagian dari software arena. Modul arena, penyusunan modul arena ini menggunakan beberapa modul, diantaranya modul grade, dispose, proses, design, bed. Ini merupakan model dari arena ini. Masing-masing modul tersebut memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan model konseptual yang ada. Ini merupakan model penyusunan model arena berdasarkan konseptual yang ada. Selanjutnya, rekapitulasi hasil running model arena. Jumlah peti kemas ukuran 22 teus dan 4 teus telah dibongkar muat dalam satuan peti kemas. Di sini ada replikasi 1, 2, dan 3. Yang dimana yang 2 teus 12.533 dan 4 teus 7.416. Di sini ada peti kemas yang dimuat dan peti kemas yang dibongkar. Selanjutnya, jumlah peti kemas ukuran 2 teus dan 4 teus yang telah dibongkar muat dalam satuan teus. Di sini ada satuan peti kemas dan satuan teus. Ada rekapitulasi 1, rekapitulasi 2, dan replikasi 3. Yang dimana 2 teus 12.533 dengan 2 peti kemas yang dimuat 11.384. Bisa lihat pada tabel ini. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada kolom signifikan menunjukkan nilai sebesar 0,02 dikarenakan nilai signifikannya kurang 0,05 atau 0,02, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada statistiknya. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SF-nya bernilai 0,180.
lebih dari 0,05 atau dalam kasus ini 0,18 lebih 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan median yang bermakna antara dua kelompok. Maka data hasil running simulasi dapat dinyatakan valid. Selanjutnya masuk ke skenario model arena yang dibuat. Yang skenario pertama yaitu penambahan 4 unit gantry crane dan 4 unit raise stacker pada proses bongkar muat sehingga jumlah gantry crane sebelumnya ada 8 unit menjadi 12 unit dan jumlah raise stacker yang sebelumnya ada 6 unit menjadi 10 unit. Skenario kedua, penambahan 8 unit truk tronton pada proses pengangkutan peti kemas sehingga jumlah truk tronton yang sebelumnya ada 12 unit menjadi 20 unit. Yang ketiga, penambahan 1 unit QCC Quay Container Crane pada proses bongkar muat sehingga jumlah QCC yang sebelumnya ada 3 unit menjadi 4 unit. Rekapitulasi hasil running skenario model arena. Di sini ada jumlah peti kemas ukuran 2 teus dan 4 teus yang telah dibongkar muat dalam satuan peti kemas. Yang di sini ada skenario pertama, kedua, dan ketiga, di mana jumlahnya yang 2 teus 12.849 yang peti kemas yang dibongkar dan peti kemas ukuran 4 7.371. Di sini ada peti kemas yang dimuat dalam satuan peti kemas 2 teus 11.858 dan peti kemas 4 teus 8.397. Ini ada skenario pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya jumlah peti kemas ukuran 2 dan 4 teus yang telah dibongkar muat dalam satuan teus, yang dimana dapat dilihat skenario 1, 2, dan 3 dalam ukuran 2 teus 12.849 dengan 4 teus 14.742 pada proses bongkar. Yang kedua, peti kemas yang dimuat dalam ukuran 2 teus 11.858. Yang selanjutnya 4 teus 16.794. Di sini ada skenario pertama, skenario kedua, dan skenario ketiga dalam satuan teus. Analisa hasil perbandingan peti kemas yang dibongkar muat, di mana di sini ada tabel nomor peti kemas yang dibongkar, peti kemas yang dimuat. Ada replikasi 1, 2, dan 3, skenario 1, 2, dan 3. Di sini ada 2 teus, 4 teus, peti kemas yang dibongkar, kemudian peti kemas yang dimuat ada 2 teus dan 4 teus. Replikasi 1 12.553. Untuk replikasi 1 4 teus 7.416. Dapat dilihat pada tabel. Di sini ada skenario 1, 2, dan 3. Kemudian analisa hasilnya. Diketahui bahwa skenario 1 atau penambahan 4 unit gantry crane dan 4 unit raise stacker dapat meningkatkan jumlah peti kemas yang dibongkar dan dimuat, namun peningkatan itu tidak terlalu signifikan. Selanjutnya skenario 2 atau penambahan 8 unit truk tronton diketahui tidak dapat meningkatkan jumlah peti kemas yang dibongkar maupun dimuat. Hal ini menandakan bahwa penambahan tronton tidaklah efektif. Selanjutnya skenario 3 atau penambahan 1 quay container crane diketahui dapat meningkatkan jumlah peti kemas yang dibongkar dan dimuat dalam jumlah yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa skenario 3 merupakan skenario terbaik untuk meningkatkan jumlah peti kemas yang dibongkar dan dimuat. Analisa hasil ketercapaian jumlah teus yang ditargetkan. Di sini ada skenario 1, 2, dan 3, peti kemas yang dibongkar, peti kemas yang dimuat. Ini berdasarkan skenario 1, jumlah teus 2, 2, dan 4 yang dibongkar dan peti kemas yang dimuat 278.288. Skenario kedua dengan hasil 269.415 teus. Yang ketiga 33.305. Berdasarkan jumlah pada skenario 1, 2, dan 3, hasilnya skenario 1 mampu menghasilkan 278 teus. Angka ini cukup mendekati target, namun masih jauh dengan target tahun 2020. Skenario kedua hanya mampu menghasilkan 269.415 teus. Angka ini masih jauh dari target teus tahun 2018.
Terlebih lagi target Teus tahun 2020. Skenario ketiga mampu menghasilkan 3.335 Teus. Angka ini telah mencapai target Teus tahun 2020 yang telah ditentukan, yaitu sebesar 3.013 Teus. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui penambahan 1 unit kuai kontainer kren dapat mencapai target. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proses bongkar muat peti kemas dimodelkan menggunakan bantuan software Arena dengan beberapa modulnya masing-masing memiliki fungsi tersendiri, yaitu modul grade, dispose, proses, yang dimana bagian dari proses Arena, software Arena. Adapun untuk mencapai target, maka dibuatlah skenario-skenario terhadap proses bongkar muat tersebut. Diantaranya adalah penambahan 4 unit gantry crane, 4 unit rear stacker, penambahan 8 unit truk tronton, serta penambahan 1 unit KCC. Di antara 3 skenario, diketahui skenario yang dapat mencapai target Teus sebesar 3.013 Teus adalah skenario penambahan 1 unit KCC dengan jumlah Teus peti kemas yang dibongkar muat sebesar 3.033.305 Teus. Saran, target Teus yang telah ditentukan dapat dicapai apabila perusahaan terkait melakukan penambahan KCC sebanyak 1 unit untuk menunjang proses bongkar muat peti kemas. Selanjutnya, apabila dilakukan penelitian lanjutan, maka saran yang dapat diberikan yaitu membuat skenario-skenario lainnya agar hasil yang didapat lebih bervariasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat pagi.